Kalau ternyata uang itu digunakan untuk bayar utang dan yang lain-lain, ya kan mata lu masih belum sembuh, kenapa lu harus mikirin yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan. Aku sebenarnya nggak mau ngomongin tentang hal ini ya, cuman menurut aku kita sebagai orang yang mempunyai empati yang tinggi, setidaknya siapapun yang membantu kita harus merasa berterima kasih. Jangan sampai ibaratnya dibantu, ibaratnya anjing tapi digigit sama anjingnya, jangan ya. Berarti kamu manusia yang tidak tahu terima kasih, Agus ya. Nah, kalaupun ada para nabas datang ingin memberi bantuan hukum kepada kamu, seharusnya kau tolak. Saya nggak tega karena Nopi itu baik kepada kami. Karena Nopi itulah donasi ini ada. Bukan kau terima para nabas yang lagi gila-gilanya untuk mencari popularitas, entah uang yang dicarinya, entah apa, saya nggak tahu lagi tentang para nabas. Untuk itu saya atas nama warga, atas nama orang yang melihat peristiwa dan kisruh ini, minta 1 poin kepada Agus. Minta maaf sama Nopi, minta terima kasih sama Nopi. Close persoalan ini. Pertanggungjawabkan perbuatan kau dengan Tuhan. Karena niat orang sudah kau lencengkan, sudah salah gunakan. Dari Mbak Novi, coba. Ada surat dari Rumah Peduli Kemanusiaan, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Surat pemberitahuan syarat penggunaan dana para donatur untuk pengobatan. Dengan hormat Pratiwi Novianti dengan kedudukan jabatan sebagai Ketua Pengurus dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk atas nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Sehubungan dengan dana yang diperoleh dari para donatur, kami menyarankan kepada saudara untuk mempergunakan dana para donatur tersebut sebagaimana tujuan di awal penggalangan dana yang diperuntukkan bagi pengobatan Mas Agus. Adapun upaya hukum yang saat ini Mas Agus sedang perjuangkan, pada prinsipnya saya hormati dan akan jalani sesuai prosedur dan hukum yang berlaku karena sudah menjadi konsekuensi saya selaku pejuang kemanusiaan untuk menghadapi segala kemungkinan hukum yang terjadi. Demikian surat ini saya sampaikan, saya berharap agar pengobatan Mas Agus dapat berjalan dengan baik. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Pratiwi Novianti. Kisruh Dewi Persik yang disindir oleh pihak Agus menuai banyak komentar netizen. Pasalnya, Dewi Persik yang berkomentar dan meniru gaya bicara Agus terkesan dinilai menghina oleh Farhad Abbas. Namun, netizen lebih berpihak kepada Dewi Persik karena dinilai mewakili suara netizen yang berpendapat sama. Bahwa selagi mata Agus masih bermasalah dan belum selesai menjalani pengobatan, uang donasi tidak boleh untuk digunakan keperluan selain di luar pengobatan, apalagi membayar hutang dan berfoya-foya. Tak hanya itu, yang membuat masyarakat makin geram adalah sikap Agus bersama seorang pengacara yang dinilai seolah seperti pengacara preman dan sok jago. Netizen juga berpendapat kasus Agus semakin menjadi setelah didampingi pengacara bernama FA. Dan solusi terbaik bagi Agus adalah 1. Cabut laporan kepada Novi. 2. Berhenti bersama pengacara Farhad Abbas dan segera meminta maaf kepada Novi. Tujuannya bukan karena kita orang hukum kemudian kita kayak preman, semena-mena benci orang, kemudian semena-mena mengatakan sesuatu hal seperti kayak jagoan gitu. Nah, saya kadang bingung kok, pengacara hari ini Anda itu preman apa pengacara? Kalau pengacara kan harusnya memberikan edukasi hukum yang baik. Contoh aja ketika ada seseorang katanya diduga melakukan tindak pidana, ya alih-alih melaporkan malah membunuh karakter orang seperti yang terjadi kepada Novi ya, dituduh memakai narkoboy dan sebagainya. Dan itu bagi saya adalah hal yang tidak mengedukasi dan tidak mendidik. Dimana sebagai yayasan wajib untuk memberikan laporan atas uang masuk dan keluar, dan huruf E itu wajib mendokumentasikan. Jadi saya rasa aneh sekali ketika bicara ini uangnya Agus. Ada berapa juta Agus di Indonesia nih ya. Yang jelas ini untuk pengobatan Agus, itu tagline-nya loh, subjek hukumnya pengobatan mata Agus. Makanya para donatur memberikan sebagian rezekinya untuk didonasikan untuk pengobatan mata Agus. Dan karena juga ada inisiasi dari Novi untuk mengangkat ini, dan kemudian orang kasihan kepada Agus dan mau mendonasikan. Tapi kalau dibilang uangnya Agus itu salah besar. Bukan uang Agus. Jadi rekening Agus ini hanya sekedar penampungan uang donatur
ya, penampungan. Dan ketika penampungan ini artinya yayasan sebagai penyelenggara itu memberikan pelimpahan kepada rekening Agus, tapi pada kenyataannya di dalam perjalanannya uangnya itu digunakan untuk hal-hal yang di luar daripada peruntukannya. Itu ada loh di semua pasal di Permensos ini kan. Nah, peruntukannya untuk pengobatan Agus, tapi pada kenyataannya untuk peruntukan hal yang lain. Artinya ada sesuatu hal yang janggal yang pada akhirnya dibatalkannya rekening penampungan uang ini. Apakah itu boleh? Boleh. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61, kemudian Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang dirubah menjadi Nomor 28 Tahun 2004 dan juga Permensos Nomor 8 Tahun 2021. Di situ ada yang namanya administrasi hukum tentang yayasan gitu. Dampak dari kegaduhan ini semua, niatan Novi yang ingin mata Agus segera disembuhkan, kini tinggal sedikit harapan. Agus kini sudah meninggalkan jadwal operasi cangkok mata dan penyembuhan kelopak mata. Dari kegaduhan kasus ini, Agus hanya memperoleh cacian dari netizen dan keringat kesana kesini di acara-acara TV. Kemarin itu sudah ada jadwal cangkok mata senilai 1 miliar. Kemudian kelopak mata 100 juta sudah disiapkan, tapi pihak Agus sulit dihubungi, sehingga akhirnya didelay. Jadi untuk Agus sendiri ginilah, saya mengajak Agus ya, untuk mari kita sama-sama tabayun ya, untuk sama-sama mengobati mata Agus. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi Gus, mohon maaf, Agus memberikan kuasa kepada pengacaranya yang membuat Novi dilaporkan. Ada 2 laporan pidana. Laporan pidana pertama tentang pencemaran nama baik, pasal 27 dan pasal 45 UU ITE, pasal 310 dan 311 KUHP. Kemudian di laporan yang kedua pasal 369 KUHP, yaitu pemerasan. Saya rasa kembali kepada niat baik. Pengacaranya yang suka di TikTok gitu mengatakan bahwa harusnya ada upaya damai tapi melaporkan. Lantas tambahan ada laporan kedua, ini upaya damai atau mau meledek? Ya, karena kalau upaya damai, kalau sudah ada laporan ke polisi, apalagi ini adalah delik aduan absolut, itu semestinya harus orang yang melaporkan yang mencabut gitu. Upaya damai hanya bisa dilakukan yang disebutnya kalau udah di kepolisian RJ, restoratif justice. Ya saya rasa itu tidak baik lah, karena ujung-ujungnya nanti ya minta ganti rugi juga. Pada uang ini dari donatur itu adalah hal yang harus Novi perjuangkan dan Novi pertahankan, karena di situ ada moral dan hukum yang harus Novi jaga. Moral terhadap para donatur yang selama ini membantu Novi, dan ada administrasi hukum yang harus ditanggung yayasan dan Novi sebagai pengurusnya gitu.